Oke, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa ya, hari ini agak berbeda kontennya, kaitan dengan satu figur ya. Dan karena konten atau video-video yang biasa saya berikan ke semua para penikmat atau subscribers itu kaitan dengan English teaching, English learning, ada juga English motivation. Nah, kira-kira sosok siapa ya, figur siapa yang akan saya hadirkan pada pagi hari ini? Nah, saya ingin memperkenalkan, saya kira sudah tampil di layar. Sebenarnya dia adalah salah satu mahasiswa di jurusan Bahasa Inggris Bisnis, gitu ya. Dan saya tertarik, secara pribadi tertarik dengan istilahnya itu dinamika ataupun kreativitas yang seorang Rita sudah lakukan beberapa tahun terakhir ini. Jadi ketertarikan saya berangkat dari karena selain kuliahnya oke, gitu ya, salah satu mahasiswa bagus di jurusan Bahasa Inggris Bisnis, kemudian memiliki kreativitas yang saya kira luar biasa, yang bisa menjadi motivasi buat semua ya, siswa, mahasiswa ya, kita semua ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, kreativitasnya tinggi, kemudian juga secara akademis juga menurut saya pribadi sangat-sangat oke gitu ya. Nah, salah satu bentuk kreativitasnya itu adalah terkait dengan motivasi Rita untuk membuat sebuah YouTube channel. Nah, ini pagi ini saya ingin mencoba menggali beberapa hal penting yang mungkin bisa menjadi cerita atau perjalanannya Rita, bisa menjadi inspirasi buat semua yang menonton video ini ya, bahwasannya itu dalam hidup ini kita perlu kreativitas ya, supaya hidup ini lebih berwarna, katanya seperti itu. Nah, secara spesifik saya melihat ya, seorang Rita, seorang mahasiswi Bahasa Inggris Bisnis yang juga mengambil bidang lain, seingat saya di bidang hukum gitu ya. Jadi double degree nih, dan membangun juga bisnis, dan khususnya di bidang perhidupan. Saya awalnya istilahnya karena waktu itu saya juga tertarik itu karena ingin istilahnya ada upaya branding image ya. Pada saat saya melihat ada mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Bisnis yang ternyata punya YouTube juga gitu. Nah, itu saya istilahnya titik turning point di situ. Kemudian saya lebih melihat lagi, namanya Rita. Terus kemudian saya lihat juga subscribersnya, kemudian fokus bidangnya apa, saya lihat spesifik sekali ya. Di bidang apa nanti Rita boleh cerita. Kemudian semakin kesini gitu ya, ya ininya subscribernya itu bertambah gitu. Nah, ini bagi saya menarik ya. Bagi saya menarik, mungkin cerita perjalanannya Rita bisa sekali lagi membuat teman-teman yang menonton akan tertarik untuk memasuki bidang perhidupan ini. Jadi segmen pertama ini kita akan ngobrol sedikit tentang perjalanan awal Rita membangun channel YouTube-nya ini. Mungkin pertanyaan pertama, Rita, motivasi awalnya apa sih? Apakah karena lihat tren itu, sekarang kok banyak yang nge-YouTube gitu, apakah itu menjadi trigger, atau melihat kok kayaknya daripada waktu terbuang, kemudian saya punya kreativitas, kenapa nggak dibagikan kepada orang, atau punya motivasi yang lainnya? Kira-kira itu saya pengen berangkat dari itu dulu. Rita boleh cerita ya? Silakan Rita, santai ya. Oke, jadi ceritanya itu dulu SMA, saya ini ada pelajaran bidang editing gitu loh, kayak editing video, Photoshop. Nah, jadi saya itu kepikiran, waktu itu kan first video saya itu di tanggal 27 Mei 2020. Nah, itu waktu itu saya bikin tentang pitch gum, bagaimana cara membuat pitch gum.
Nah, saya itu kepikiran waktu itu kan karena pandemi, ya pastinya tentunya banyak waktu luang ya. Nah, itu saya kan orangnya itu suka melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi saya usahakan setiap hari itu saya melakukan sesuatu yang berguna untuk upgrade diri sendiri gitu. Nah, jadi saya kepikiran waktu itu tuh bagaimana caranya itu untuk mengupgrade diri, bagaimana caranya supaya bisa bagus untuk editing gitu. Dan saya itu dulu orangnya itu minder ya Mister, jadi saya itu gak kayak gitu. Oh iya? Saya itu dulu itu gak berani untuk ngomong bicara di depan publik, itu saya gak berani. Oke. Karena saya itu kadang itu punya rasa minder itu lumayan tinggi, soalnya takut kalau orang lain itu bisa perform better daripada saya gitu. Nah itu jadi saya berpikir kalau gimana saya bikin YouTube channel untuk sharing apa yang saya bisa ke orang lain supaya itu video saya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi sekalian untuk perform di bidang editing video saya itu semakin bagus, karena saya memang apa ya Mister, suka di bidang editing juga. Jadi saya mau mempertajam keterampilan itu, karena saya lihat sekarang ini dunia itu serba mobile ya sekarang, apalagi kalau pandemi ini kan by online semua, jadi saya pikir saya harus bisa gitu. Ya. Saya sedikit berbeda dengan Rita. Saya justru dasar-dasar editing ini nggak punya. Justru karena sudah masuk ke YouTube, jadi mau nggak mau belajar sedikit-sedikit pereditan itu dari aplikasi dan sebagainya. Tapi satu kata kunci tadi ada upgrading yourself. Kemudian juga upgrading ini berarti ingin bisa ya istilahnya itu meningkatkan keberanian atau kepercayaan diri berbicara di publik gitu ya, dan media yang dipakai, yang dipilih adalah YouTube gitu ya. Oke. Terpikirkankah bahwasanya kamu punya target, saya kayaknya kok YouTube ini bisa menjadi media untuk self branding. Nanti self branding sudah kuat, bisa juga nanti menghasilkan pundi-pundi gitu. Apakah punya motivasi itu di awal? Jadi nanti saya harus mencapai subscriber dalam setahun sekian atau bagaimana? Pernah nggak sempat kepikiran itu? Ya pastinya kepikiran lah ya, semua orang pasti kepikiran. Terus saya ini cita-citanya itu untuk bisa financial freedom itu di usia yang muda. Jadi saya mau kalau saya ini usia muda tapi sudah menghasilkan uang yang banyak gitu loh. Jadi saya mau saya ini jadi independent woman yang betul-betul nggak bergantung pada orang lain gitu. Jadi saya memang kepikiran bagaimana caranya itu saya bisa ngembangin diri. Saya mau kalau saya itu bisa pensiun di usia muda gitu. Jadi kan enak di usia muda itu saya bisa enak-enak jalan-jalan gitu. Jadi kalau saya kepikiran, saya lihat kok YouTuber ini banyak gitu. Dia bisa sharing ilmu-ilmu yang positif ya. Gak cuma tentang entertainment tapi untuk belajar juga banyak. Nah, jadi saya kepikiran memang untuk membuat channel YouTube ini. Dan ya saya ini berharap kalau channel saya ini dilihat banyak orang gitu, bisa bermanfaat. Saya ini kalau dilihat kalau bisa baca komen-komen orang itu komennya positif semua, itu saya itu seneng gitu loh. Akhirnya ini yang ngelihat ini orang ini bisa bermanfaat gitu loh, saya itu suka gitu. Jadi ada satu titik di mana ketika apa yang kamu bagikan dilihat orang, kemudian orang itu suka atau bahkan mungkin istilahnya berpengaruh pada saya juga mau melakukan seperti apa yang Rita lakukan. Jadi itu juga menjadi sebuah kepuasan diri ya Rita ya. Iya. Oke. Nah Rita, saya pengen tahu berarti sudah membangun YouTube ini berapa lama ini sejak kamu istilahnya
membuat YouTube channelmu ini? Sampai sekarang udah berapa lama? Jadi sekarang ini kayaknya kurang lebih sudah 5-6 bulanan ya. Jadi sekarang itu pokoknya mulainya itu dari Mei. Oke, ya itu Ya, itu September, Oktober, November. 6 bulan loh, 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi pas kira-kira boleh dibilang di awal-awal pandemi kamu membuat channel ini ya. Ya. Nah, Jadi awalnya itu memang berat ya Mister untuk melangkah itu. Memang nah ini boleh cerita nih. First step-nya itu bagaimana Rita? Bisa share sedikit. Kamu bilang katanya berat di awal itu, gimana? Ya berat karena saya ini orangnya dulu tuh ya minder, nggak bisa ngomong di depan publik gitu, saya nggak kurang percaya diri. Tapi di satu sisi yang sama itu saya sudah kepikiran terus-terusan, terus gimana ya caranya itu. Terus ya akhirnya itu saya menguatkan tekad saya itu untuk ya udah coba aja, paling nggak coba dulu untuk bikin ya itu satu video itu tadi Fitcam itu, dilihat nanti setelah di video itu apakah mana saya yang kurang itu, bicaranya kah atau videonya. Nah itu nanti dari sana buat evaluasi diri sendiri untuk bikin video-video yang lain yang tentunya lebih bagus. Wow, jadi ada awalnya istilahnya menguatkan diri ini ya. Ada apa ya? Kalau itu kan faktor internalnya Rita, berarti menguatkan diri yang awalnya merasa nggak pede ngomong, terus kemudian memaksa diri untuk membuat satu video, terus kemudian ya mungkin terus sudah membuat itu baru dievaluasi. Ada nggak faktor eksternal yang membuat kamu itu wah ini harus dibuat ini? Ada nggak faktor eksternal yang bisa kamu share selain kalau ini diri ini harus wajib ini kayaknya? Kalau faktor eksternal ada nggak? Ada pastinya. Saya kan memang suka cerita ya ke orang tua. Jadi saya cerita dulu ke orang tua gimana kalau saya bikin YouTube channel tuh kelihatannya ide yang bagus apa enggak sih gitu. Terus orang tua saya itu setuju-setuju aja. Ayo kamu cepet bikin YouTube channel biar kamu tahu bisa upgrade diri sendiri. Siapa tahu ya memang video kamu tuh berguna, kamu dilihat orang gitu. Jadi ya salah satu pendorong saya untuk make first step itu ya tentunya lingkungan ya, orang tua. Kalau orang tua support itu ya pastinya bisa gitu. Ya, jadi teman-teman semua, Rita ini asli Surabaya, Rita? Iya, asli Surabaya. Asli Surabaya ya. Dan salah satu faktor ternyata ada selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, dorongan dari luar. Dalam konteks ini orang tua. Jadi kebetulan Rita sendiri mau menindaklanjuti, sekali lagi mau menindaklanjuti. Jadi secara internal motivasinya itu mau melakukan itu ya. Rita sempat terpikir kankah ada momen-momen begini enggak? Aduh, subscriber saya kok masih belum banyak ya? Atau pada saat di awal, wah sudah lumayan ada subscriber nih, jadi lebih terpacu lagi motivasinya. Atau sempat ada momen-momen kamu down juga di awal-awal? Atau dalam perjalananmu ada momen-momen apa yang penting yang bisa dibagi? Momen down atau memang happy terus ini? Pokoknya buat happy. Gimana ceritanya? Ya apa ya, pastinya ada lah. Kalau lihat jumlah subscriber atau viewer, aduh kok turun ya, atau cuma sedikit yang lihat, itu ya pasti ada. Mikir juga ya? Ya pasti. Okay. Soalnya kan memang bikin YouTube ini nggak gampang, Mister. Okay. Tapi kalau sudah kita konsisten, terus orang lihat, terus akhirnya dia berkembang channel kita, itu nanti gampang jadinya. Jadi orang semakin bisa lihat channel kita ini bermanfaat apa enggak. Tapi ya memang gitu, dari awal itu memang harus ada komitmen gitu loh, Mister. Di awal itu memang harus konsisten. Ya. Jadi ya saya terapkan itulah. Oke. Jadi ingat nggak kamu di bulan keberapa subscriber kamu itu mulai merangkak naik? Kamu ingat nggak? Dan kamu punya strategi apa sehingga subscribernya itu mulai bisa naik-naik? Karena saya perhatikan
beberapa bulan terakhir saya juga melihat perkembangan channel kamu. Wah, lumayan nih subscribernya. Sekarang subscribernya berapa, Rita? Kita akhir ngecek itu 1240 berapa ya? 7. Wow. Ini apa luar biasa. Ini sudah lewat 1000. Apa namanya? Sudah ada proses monetisasi? Belum Mister, masih jauh. Belum. Ya, berarti mungkin harus ngejar watching hours juga ini ya. Iya, semoga cepat bisa cepat monet. Kamu udah daftarkan atau belum monetisasi? Udah, nanti kan kalau sudah kecapai jam tayangnya kan nanti akan dihubungi pihak YouTube kan. YouTube ya. Itu baru ngurus nanti. Oke. Nah, jadi karena sudah 1000 lebih ini saya jadi tadi pertanyaan saya, ada momen ketika kamu berpikir harus berstrategi ini nih supaya saya bisa naik, atau apa mungkin ada upaya memikirkan lebih terkait dengan channel kamu? Oh ya, channel kamu ini di bidang apa? Bisa sebutkan nama channelmu dan di bidang apa, Rita? Ya, jadi saya punya 2 channel. Yang main channelnya itu namanya I'm Rita Wang. Itu di bidang bisnis idea, and then ide masakan, sama juga daily vlog. Nah, kalau tentang channel kedua itu Rita Property Channel, itu tentang di bidang properti. Oke, ya. Tadi apakah ada momen kamu memikirkan strategi untuk meningkatkan subscriber kamu? Ya, tentunya kan abis saya upload, pastinya saya share di sosmed. Biasanya saya itu kayak broadcast di WhatsApp, terus saya minta tolong sama teman-teman untuk share juga kalau misalnya itu memang bermanfaat gitu. Saya juga menggunakan sosmed yang Instagram gitu, saya share, saya taruh linknya di description box bio itu. Jadi orang-orang bisa yang penasaran langsung bisa klik gitu. Jadi istilahnya kamu ada upaya yang dilakukan, jadi share channel kamu melalui Instagram atau media lain yang lebih enak? Rasanya cuma itu aja. Dimulai dari yang terdekat dulu lah, Mister. Iya. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini terus berkembang gitu ya. Ya, sampai detik ini sudah senang atau kurang senang atau bagaimana perasaanmu sampai detik ini? Ya, tentunya masih belum lah, Mister. Maksudnya saya masih ingin jauh lebih berkembang lagi. Jadi ya harus tetap konsisten untuk upload gitu. Ya, walaupun sebenarnya itu saya ini bisa dibilang sibuk ya, soalnya saya kan kuliah 2, ada hukum sama bahasa Inggris bisnis. Nah, itu jadi saya harus bisa bagi waktu, karena saya juga punya bisnis di bidang food and beverage, jadi saya harus bisa atur waktu gitu supaya. Iya. Jadi semua video-videomu itu yang mengedit itu adalah kamu sendiri, ya? Iya, saya sendiri. Biasanya satu video itu bisa menghabiskan waktu berapa lama, Rita, untuk mengeditnya itu? Kalau syutingnya sehari ya, Mister. Sehari penuh. Soalnya kan sulit toh, Mister. Kalau kita itu ngomong terus ternyata ada yang keselimput atau salah gitu, kita ulang lagi loh, Mister. Ya, bikin channel konten masak-masakan itu terlihatnya gampang. Tapi itu sebenarnya gak gampang, Mister. Itu betul-betul struggle-nya benar. Tapi ya dicoba, harus bisa gitu. Berarti cukup time consuming juga ya? Iya, jelas, Mister. Kalau untuk editing sendiri ya itu ya saya usahakan hari itu juga selesai. 1 hari saya selesaikan. Kalau kurang ya mungkin 2 hari lah. 2-3 hari gitu, pokoknya saya usahakan. Oke, jadi kira-kira
kamu punya semangat untuk posting video itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, Sabra Rita? Kalau dulu itu ya, kalau belum ada kuliah online itu biasanya saya komitmennya 1 minggu 2 kali. Tapi sekarang karena saya masih ada banyak aktivitas, belum lagi habis ini mau UAS, Ya. jadi saya paling nggak seminggu sekali lah gitu. Ya. Oke. Dan dilakukannya itu mungkin weekend ya, untuk mungkin syuting dan editing ya? Iya, saya usahakan sih weekend untuk editing. Kalau syuting sih ya harusnya bisa kapan aja ya, Mister. Ya. Oke. Ya, menarik. Jadi teman-teman yang belum memulai untuk istilahnya masuk di bidang perhidupan ini, saya kira cerita real ya dari Rita, bagaimana membangun channelnya Rita Wang. Ada 2 channel tadi ya, satu di bidang kuliner, daily vlog, dan satu lagi di bidang properti gitu ya. Nah, selanjutnya gini Rita, jadi kan kebetulan Rita juga sebagai mahasiswi bahasa Inggris bisnis ya, berarti di bidang komunikasi. Ada satu benang merah nggak melakukan YouTube dengan jurusan bahasa Inggris bisnis ini? Ada benang merah yang bisa saling terkait nggak, yang istilahnya itu teman-teman yang lain mungkin ya, yang mahasiswa atau siswa yang di bidang bahasa Inggris, saya juga bisa melakukan itu, bisa mengembangkan itu gitu. Apa benang merahnya antara jurusan bahasa Inggris dan dunia perhidupan kamu dengan dua channel? Ya, jadi karena saya itu mahasiswa di bidang bahasa Inggris bisnis juga, jadi saya itu kepingin kalau misalnya channel saya ini dilihat sama orang luar juga gitu. Jadi saya ini memang ada rencana untuk di channel properti saya itu bikin subtitle bahasa Inggrisnya, karena saya juga kepingin untuk belajar tentang translating sama grammar itu penting, karena saya itu merasa ya Mister, kalau bahasa Inggris itu penting banget loh. Jadi saya tuh merasa kalau milenial ini harus belajar bahasa, apalagi kalau mau ke luar negeri, kerja di luar negeri itu betul-betul opportunity-nya besar banget. Oke, ya. Terima kasih Rita. Jadi sebenarnya kalau saya tarik juga, kalau saya boleh ambil kesimpulan sementara, Rita ini sudah semester berapa di jurusan bahasa Inggris, Rita? Semester 5. Semester 5. Sekarang lagi proses magang kerja dan tahun depan sudah bisa wisuda. Jadi sebenarnya ketika Rita bercerita di awal bahwasannya dia kurang pede untuk berkomunikasi di depan publik, sebenarnya ada satu ya tadi benang merahnya, bahwasannya kemampuan komunikasi ini yang sudah dipelajari itu bisa dipraktekkan secara langsung ya, live di YouTube ini, apapun bidangnya ya, karena saya kira bagaimana mengkomunikasikan menggunakan kata-kata yang dipilih yang sesuai dengan mungkin segmentasinya Rita ataupun segmentasinya teman-teman yang mungkin ingin buat sebuah channel bisa terbentuk gitu ya. Saya kira Rita sudah istilahnya belajar secara praktis bagaimana menerapkan komunikasi narasi-narasi yang cocok. Nah, tadi sudah Rita sampaikan pengen mempertajam atau membuat channel-channel yang menggunakan bahasa Inggris, menggunakan keterampilan translation ataupun struktur kata ya, struktur kalimat, grammar dan sebagainya. Dan saya pribadi sangat mendorong Rita untuk jauh lebih berkembang karena potensi Rita sangat besar ya. Saya tidak berpikiran loh kalau Rita ini nggak pede, kalau Rita nggak cerita. Saya berpikir wah, Rita ini di persepsi saya itu anaknya tenang gitu ya, kemudian ketika mengungkapkan ide ataupun sebuah gagasan itu boleh dibilang agak berbeda dalam penataan bahasa, pilihan kata-katanya, dan disitulah saya berpikir wah, Rita ini luar biasa. Dan ternyata ada momen di mana kamu juga itu
David dan itu saya nggak tahu dan Iya, apa betul. istilah dan sampai Rita cerita, oh ya, oh berarti ada proses itu gitu ya. Mau respon yang itu dia Rita. Iya, dulu itu memang dari dulu ya, sebelum kuliah ini memang saya itu agak kurang percaya diri. Jadi kalau di depan itu saya mungkin bisa deg-degan gitu loh, kayak keringat dingin, lihat orang lain sudah perform di depan gitu, terus giliran saya ini takut, aduh ya aku salah gitu ngomong gimana gitu. Dan ujung-ujungnya itu pastinya kalau maju dengan keadaan yang sangat grogi ya, itu malah akhir-akhirnya itu nggak bagus gitu loh. Nah juga dulu itu memang orang-orang kalau bilang saya itu mungkin nerd kali ya gitu. Soalnya kan pendiam gitu loh. Nah saya itu mau mengubah persepsi orang tentang saya ini orang yang nerd terus nggak bisa bergaul atau pendiam gitu. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Jadi saya tuh ya turning point-nya saya mau berubah pokoknya. Oke, luar biasa. Iya. Baik. Ya, Rita, saya kira sudah cukup banyak cerita yang Rita sampaikan di channel saya ini. Sekali lagi, karena ini adalah channel untuk selain belajar bahasa Inggris, terkait dengan pengajaran bahasa Inggris, juga ada motivasi belajar. Nah, saya kira sangat relevan apa yang istilahnya status Rita sebagai seorang mahasiswi jurusan bahasa Inggris, mahasiswi istilahnya communication skill-nya harus dilatih dan ya kamu praktekkan dalam konteks komunikasi ini di bidang berkehidupan. Saya kira titik awalnya adalah mau mencoba dulu, mau melatih komunikasi meskipun di awal menggunakan bahasa ibu atau first language, ya, karena saya kira menggunakan first language ini juga menjadi fondasi dasar. Jadi kalau first language-nya sudah ditoto bagus, kemudian organisasi berbicaranya, intro, tengah, kemudian endingnya sudah bagus, nanti akan dibawa ke second language atau English as a foreign language-nya akan jauh lebih mudah. Ya, mudah-mudahan tahapan-tahapan ini yang sudah Rita lakukan secara internal ini bisa membawa Rita menjadi seorang komunikator yang lebih handal lagi. Ya Rita ya? Iya, betul. Oke, baik. Thank you Rita untuk waktunya. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin oke dengan channelnya. Dan mungkin teman-teman yang ingin mampir di channelnya Rita namanya Ayam Ritawang ya? Ya, Ayam Ritawang. Ayam Ritawang. Ada ayamnya ya? Iya. Oke, jadi boleh mampir di channelnya Ayam Ritawang. Baik, Rita, thank you very much for your time. Ya, thank you Mister, waktunya sudah diberikan kesempatan untuk sharing gitu. Oke. Ya ini saya sendiri juga sebenarnya istilahnya di bidang ini juga baru, dalam artian saya juga belajar dari Rita, makanya wow ini luar biasa kalau nggak di sharing secara live itu sayang sekali gitu. Jadi saya juga belajar dari Rita dan mungkin teman-teman yang belum mencoba di bidang YouTube ini, kenapa nggak digali potensinya, kemudian dicoba. Mulailah dengan membuat satu video yang sederhana. Kalau mau istilahnya lihat-lihat video pembelajaran bisa cek di channel saya juga. Gitu. Kira-kira gitu ya Rita ya. Iya. Oke, Rita, thank you very much for your time. Sukses selalu dan saya berharap Rita akan menjadi a great motivator, a great communicator dan cita-citamu bisa tercapai. Amin. Semoga Mister juga bisa seperti itu. Doakan ya, sama-sama mendoakan supaya kita bisa bertumbuh sama-sama sukses channelnya. Ya, baik. I think that's all for today. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah selalu menonton konten-konten saya. Jangan lupa nonton kontennya Ritawang ya. Sangat inspiratif kalau mau belajar di bidang lain, dan seperti Rita sampaikan dia akan juga mencoba untuk
apa istilahnya mengembangkan channel propertinya dia dalam konteks yang menggunakan komunikasi bahasa Inggrisnya. Baik, istilahnya kalau suka dengan konten ini jangan lupa apa Rita? Like, share, and subscribe. Oke, thank you Rita ya untuk waktunya ya. Oke, Have a nice day Rita. bye-bye. Have a nice day. Ya, thank you.